Di redaksi pagi, pemirsa, penyimpangan tata ruang masih begitu banyak ditemui. Beberapa penyalahgunaan tata ruang bahkan hanya diperuntukkan untuk bangunan yang bertujuan komersil tanpa menimbang bahaya yang bisa ditimbulkan. Ya, tragedi longsor yang terjadi di sebuah hotel di kawasan Puncak jadi fakta. Kita bisa membuka mata. Korban jiwa berjatuhan demi pembangunan kawasan komersil di perbatasan zona ancaman. Pemirsa, berikut faktanya yang kami suguhkan untuk Anda dalam segmen Buka Mata. Longsornya tebing yang menimpa bangunan hotel Bali Club di kawasan Kota Bunga, Cianjur, Jawa Barat masih menyisakan duka bagi keluarga korban. Bangunan hotel yang telah berdiri sejak 10 tahun ini memang ditujukan sebagai bangunan komersil dengan lokasi strategis di kawasan Puncak. Namun sangat disayangkan kenapa bangunan komersil bisa berbatasan langsung dengan tebing yang termasuk pada zona ancaman bahaya. Kawasan Puncak memang menjadi kawasan wisata pegunungan yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk wisatawan. Melihat potensi ini, investor terus berdatangan untuk menjalankan bisnis usahanya. Padahal disadari maupun tidak, kawasan yang tergabung dalam 3 kabupaten yakni Bogor, Puncak, dan Cianjur ini memiliki potensi bencana. Dan ancaman bencana yang sering terjadi di lokasi dataran tinggi adalah bencana longsor. Pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang biasanya karena berlokasi di tempat yang daya dukung lingkungannya rendah. Ya. Daya dukung lingkungan yang rendah itu biasanya berasosiasi dengan persoalan rawan bencana. Dan rawan bencana di kawasan Puncak yang utama adalah potensi longsor. Kasus longsornya tebing dengan ketinggian 40 meter dan menimpa bangunan hotel Bali Club yang terletak di bawahnya merupakan satu contoh dari beberapa longsor yang telah terjadi. Dari beberapa pengamatan, longsor yang terjadi disebabkan karena adanya penyimpangan tata ruang. Dan ini adalah kondisi terakhir dari tebing yang longsor dan menimpa bangunan hotel Bali Club yang terletak di bawahnya. Tebing ini sendiri sebelumnya merupakan perkebunan teh yang juga ditanami oleh pepohonan besar. Namun beberapa bulan terakhir, teh dan pohon-pohon tersebut ditebang dan dibakar dengan alasan akan dialihfungsikan. Dari pengamatan ahli tata ruang dan perencanaan, daerah Puncak yang memiliki tinggi lebih dari 867.000 meter di atas permukaan laut ini memiliki tekstur tanah halus seluas 273.500 meter persegi. Sedangkan jika dilihat dari intensitas topografi, bencana yang dapat mengancam di 150 titik kawasan Puncak adalah banjir dan longsor. Jika kawasan Puncak menjadi salah satu perhatian dari pemetaan wilayah yang memiliki zona ancaman bahaya, bukan tidak mungkin jika bencana yang dapat merenggut nyawa bisa dihindari. Lantaran ancaman-ancaman tersebut telah diprediksi. Sudah banyak diperkirakan bagi orang-orang yang memahami bahwa di kawasan Puncak ini daya dukung lingkungannya sangat terbatas. Tetapi perkembangan pembangunan pemukiman, pembangunan villa-villa dan pembangunan hotel banyak sekali yang tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah tata ruang dan daya dukung lingkungan. Sehingga apa yang terjadi sekarang ini saya sih menilai ini suatu hal yang sudah diperkirakan gitu. Ya sebenarnya kalau kita kembali kepada lokasi yang sudah kita delineate di sini ya, bahwa ini berbatasan dengan N1 dan B4, ini kami cenderung tidak sesuai dengan arahan tata ruang. Penyesuaian antara pembangunan dengan tata ruang memang wajib diperhatikan. Selain untuk menertibkan suatu kawasan, penyesuaian tata ruang juga dilakukan sebagai pencegahan kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Jika permohonan pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang yang ada, maka tidaklah mungkin sebuah bangunan bisa berdiri. Mereka itu kan biasanya kalau masyarakat itu ingin membangun di suatu tempat, kita disesuaikan dengan tata ruang, Pak. Kalau tata ruang di situ dibolehkan, ya kita berikan. Kalau tidak boleh, tidak. Tata ruang kita yang patokannya. Nggak mungkin ada IMB. Kalau proses itunya nggak ada, nggak mungkin IMB. Karena itu satu rangkaian. Sebetulnya IMB, izin mendirikan bangunan itu di Cipta Karya.
Tapi tidak semata-mata IMB keluar tanpa didahului oleh izin-izin sebelumnya. Ini contoh konkret. Kami tidak akan mengeluarkan IMB kalau ininya nggak ada. Ini revisi set plan dari Bapeda. Bangunan yang berdiri menyalahi ketentuan yang berlaku sepertinya sudah menjadi kelaziman di masyarakat. Praktek perizinan yang ilegal tidak sesuai dengan persyaratan atau tanpa adanya monitoring memang kerap kali dilakukan. Di kawasan Puncak khususnya, bangunan-bangunan yang berdiri bak etalase dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran tata ruang. Mudah untuk melihatnya, namun sulit untuk menemukannya. Ya namanya banyak pejabat, banyak mempunyai kewenangan, siapa tahu misalnya harus dibicarakan rapat koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, mungkin saja ada beberapa yang tidak diikutsertakan, misalnya ini baru-baru misalnya. Apakah ada juga oknum-oknum yang tidak melaksanakan prosedur sesuai aturan yang berlaku? Tidak ada yang melarang memang jika sebuah pembangunan dilakukan, apalagi untuk menunjang sebuah pariwisata lokal. Namun untuk apa direalisasikan jika harus ada korban? Saat sesuatu terlihat biasa dan berjalan seperti pada umumnya, seringkali membuat beberapa instansi terkait hanya duduk santai. Namun ketika ada masalah, saling tunjuk kesalahan dan cenderung tidak mengakui perbuatan sering kali dilakukan. Daripada membuang kesempatan, inilah waktu terbaik buat semuanya. Berkumpul, duduk bersama, dan memberikan solusi terbaiknya. Semoga dengan adanya hal ini, semua pihak dihimbau untuk bisa lebih peka dan membuka mata. Faisal Amin, Azwar Yusuf, Cianjur, Jawa Barat. Ya, mengerikan.